Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Rahim, NIM D1B1212338, Fakultas Farmasi Universitas Mega Rezeki Makassar. Kali ini saya akan memaparkan tentang mekanisme kerja obat analgetik dan antipiretik sebagai tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi oleh dosen pengampu Bapak Apoteker Safarudin MSI. Mekanisme kerja obat analgetik antipiretik. Obat analgetik antipiretik. Analgetik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilang rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran, di mana rasa nyeri atau sakit sebenarnya merupakan suatu gejala yang berfungsi sebagai tanda adanya penyakit atau kelainan dalam tubuh dan merupakan bagian dari proses penyembuhan atau inflamasi. Nyeri perlu dihilangkan jika telah mengganggu aktivitas tubuh. Sedangkan antipiretik adalah jenis obat yang dapat menurunkan panas atau obat untuk mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Hanya menurunkan temperatur tubuh saat panas dan tidak berefektif pada orang normal. Demam sebenarnya adalah respon alam terhadap perubahan dalam tubuh. Saat ada patogen yang masuk, maka akan muncul respon inflamasi yang terkait dengan peningkatan sel darah putih yang diaktifkan oleh imun tubuh. Jadi, analgetik antipiretik adalah obat yang mengurangi rasa nyeri dan serentak menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Mekanisme kerja obat analgetik antipiretik. Yang pertama, mekanisme kerja obat analgetik adalah pada kelompok obat ini memiliki target aksi pada enzim siklooksigenase atau COX. COX berperan dalam sintesis mediator nyeri. Salah satunya adalah prostaglandin. Mekanisme umum dari analgetik adalah mengeblok pembentukan prostaglandin dengan jalan menginhibisi enzim COX pada daerah yang terluka. Dengan demikian mengurangi pembentukan mediator nyeri. Efek samping yang paling umum dari golongan obat ini adalah gangguan lambung usus, kerusakan darah, kerusakan hati dan ginjal, serta reaksi alergi di kulit. Efek samping biasanya disebabkan oleh penggunaan dalam jangka waktu lama dan dosis besar. Sedangkan mekanisme kerja obat antipiretik adalah bekerja dengan cara merangsang pusat pengaturan panas di hipotalamus sehingga pembentukan panas yang tinggi akan dihambat dengan cara memperbesar pengeluaran panas, yaitu dengan menambah aliran darah ke perifer dan memperbanyak pengeluaran keringat. Penggolongan analgetik antipiretik. Yang pertama, penggolongan obat analgetik dibagi dalam dua kelompok besar atas dasar farmakologinya, yaitu analgetik perifer non-narkotik yang terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Contohnya paracetamol, asetosal, metampiron, dan ibuprofen. Selanjutnya, analgetik narkotik khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat seperti pada fraktura dan kanker, contohnya tramadol. Penggolongan obat antipiretik yaitu yang pertama acetaminophen digunakan untuk mengobati nyeri tingkat rendah. Yang kedua salisilat digunakan untuk mengobati nyeri ringan dan menurunkan demam. Yang ketiga obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID digunakan dalam mengobati rasa sakit dan menurunkan demam. NSAID tersedia dalam dua bentuk, yaitu inhibitor siklooksigenase non-spesifik atau COX1 dan COX2 dan inhibitor spesifik COX2. Obat antiinflamasi non-steroid NSAID banyak digunakan untuk meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan menurunkan suhu tinggi. Obat-obat golongan analgetik antipiretik. Yang pertama, paracetamol atau acetaminophen. Indikasinya yaitu nyeri ringan sampai sedang dan pireksia. Peringatan, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, dan ketergantungan alkohol.
Kontraindikasi gangguan fungsi hati, efek samping, reaksi hipersensitivitas, kelainan darah, kerusakan hati, dan kerusakan ginjal. Dosisnya 0,5 sampai 1 gram setiap 4 sampai 6 jam hingga maksimum 4 gram per hari. Yang kedua, antalgin atau metampiron. Indikasinya nyeri ringan sampai sedang dan pireksia. Peringatan, gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, dan ketergantungan alkohol. Kontraindikasi, penderita hipersensitif, ibu hamil dan wanita menyusui. Penderita dengan tekanan darah sistolik kurang dari 100 mmHg. Efek samping, iritasi lambung dan hiperhidrosis. Dosisnya 3 sampai 4 kali 250 mg sampai 500 mg. Yang ketiga, asetosal. Indikasinya nyeri ringan sampai sedang dan demam. Peringatan, asma, penyakit alergi, gangguan fungsi ginjal, menurunkan fungsi hati, dehidrasi, kehamilan, dan pasien lansia. Efek samping biasanya ringan dan tidak sering, tetapi kejadiannya tinggi untuk terjadi iritasi saluran cerna dengan pendarahan ringan yang asimptomatis, memanjangnya waktu pendarahan, bronkospasme, dan reaksi kulit pada pasien hipersensitif. Dosisnya 300 sampai 900 mg tiap 4 sampai 6 jam bila diperlukan, maksimum 4 gram per hari. Yang keempat, tramadol. Indikasinya nyeri akut atau kronik yang berat dan pada nyeri pasca operasi. Peringatan, pasien dengan trauma kepala, tekanan intrakranial. Kontraindikasi, penderita yang hipersensitif terhadap tramadol atau opiat dengan penderita yang mendapatkan pengobatan dengan penghambat MAO. Intoksikasi akut dengan alkohol, hiptonika, analgetika atau obat-obat yang bekerja pada SSP seperti tranquilizer dan hiptonik. Efek samping, mual, muntah, lesu, letih, ngantuk, pusing, ruam kulit, takikardia, peningkatan tekanan darah, muka merah. Dosisnya 50 mg sebagai dosis tunggal, dapat diulangi 30 sampai 60 menit dengan dosis total yang tidak melebihi 400 mg sehari. Oleh karena itu, penggunaan obat analgetik dan antipiretik sebaiknya digunakan secara rasional, yaitu tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pemakaian, tepat interval waktu pemberian, tepat lama pemberian, waspada terhadap efek samping, tepat pasien, tepat informasi, tepat tindak lanjut, dan tepat penyerahan obat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah tadi sedikit pemaparan dari saya mengenai mekanisme kerja obat analgetik dan antipiretik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.